Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Anggap aja ini pagi meskipun kalian nonton video ini entah jam berapa, tapi biar semangatnya tetap semangat pagi ya. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar. Meskipun kemarin sempat ada desas-desus gitu ya, bukan desas-desus ya. Memang sudah ada rencana untuk pembelajaran tatap muka, tetapi memang harus ditunda dulu karena harus ada beberapa peraturan, beberapa syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian ya pokoknya masih ada hal-hal yang perlu diurus dulu gitu ya sebelum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka demi kebaikan kita bersama. Nah, kalau di bab 1 kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah perumusan dan juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Ya, kita akan belajar mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Oke, dalam materi ini itu ada beberapa pokok bahasan atau cakupan materi. Yang pertama adalah tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian macam-macam norma, arti pentingnya norma dalam berbagai kehidupan, dan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan belajar mengenai norma dalam kehidupan masyarakat. Manusia sendiri itu dilahirkan memiliki dua kodrat atau ketentuan ya yang mendasari manusia itu hidup gitu. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya apa sih, Bu? Ya, makhluk individu namanya juga individu. Individu itu apa sih? Satu ya, individu ya kalian sebagai individu sendirian. Ya, individu. Manusia memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang mana antara manusia ada satu dengan yang lainnya berbeda kemampuannya dan juga pemikirannya. Individu ya, misalnya ya kalian pengen makan, kalian pengen kerja, ya udah itu kan kebutuhan individu kalian. Kan pengen tidur, yaitu kebutuhan individu. Tapi selain sebagai makhluk individu, kalian juga sebagai makhluk sosial. Maksudnya apa sih? Bahwasanya manusia itu hidup bersama dengan orang lain dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat, di mana manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Kalau tadi kan makhluk individu, kalian ya bodo amat gitu ya, Mas. Bukan bodo amat juga ya, maksudnya ya ini urusanku, ini yang aku inginkan kayak gitu. Seakan-akan misalnya contohnya kan tadi saya pengen tidur, ya udah saya sebagai makhluk individu saya butuh tidur, ya udah tidur gitu kan. Tapi selain itu kamu juga sebagai makhluk sosial. Misalnya kamu pengen makan, ya memang kamu pengen makan, tapi pasti kamu butuh bantuan orang lain dong, ya kan. Sebagai contoh gini anak-anak, kalian makan nasi, ya makan nasi ada lauk pauknya. Nah, nasi itu kan awalnya dari beras. Nah, beras itu pasti ada yang jual. Kemudian lauk pauk juga ada yang jual. Berarti kan kalian butuh orang lain kan untuk memenuhi kebutuhan makan kalian. Kayak gitu contoh gampangnya ya, bahwasanya kalian hidup di dunia ini tuh nggak mungkin kalau hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup ya, ataupun ingin bercengkrama, berteman kayak gitu kan pasti butuh orang lain gitu kan. Nggak mungkin kalian mau ngomong-ngomong sendiri, nggak butuh orang lain tuh pasti nggak mungkin, karena setiap orang pada dasarnya itu membutuhkan bantuan orang lain gitu ya anak-anak. Maka kalau kalian sudah sadar kodrat kalian sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain, maka kalian harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Diingat-ingat ya. Oke, lanjut. Bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan, maka diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut sebagai norma. Nah, gini, mungkin kalian semakin bingung. Gini deh, anak-anak, di masyarakat itu ya, sebagai contoh kecilnya aja, di lingkungan kalian, pasti kalian juga pernah melihat ya kan, ada beberapa orang yang mungkin kadang berselisih paham, berbeda pendapat, kemudian sampai cekcok. Pernah kan ya? Kalau nggak pernah ya jangan ditiru juga ya, intinya berantem gitu. Nah, untuk menghindari adanya perpecahan, yaitu diperlukan suatu tatanan norma, tatanan aturan ya. Sebagai contoh, kita pakai aja norma kesopanan. Nah, misalnya
Norma kesopanan adalah bagaimana caranya kita bisa menjalin hubungan yang baik di lingkungan masyarakat ya. Kalau kita memiliki kesopanan santun misal sama orang yang lebih tua ya, ketika nanti terjadi cekcok pun maka yang lebih muda itu harus lebih mengalah dan menghargai yang lebih tua, seperti itu. Maka diperlukan norma kesopanan. Tidak mungkin kemudian cekcok yang muda malah pakai bahasa yang kasar, tidak menghargai orang yang lebih tua. Berarti di situ tidak ada norma. Makanya norma kesopanan itu penting diterapkan atau dipakai seperti itu. Jadi memang norma itu penting untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Bayangkan saja kalau tidak ada aturan dalam kehidupan masyarakat, apa yang akan terjadi? Pasti setiap orang punya egoisnya masing-masing ya, akan terjadi perpecahan ya, karena tidak ada yang mau mengalah. Sebagai contoh lagi gini anak-anak, kalian pasti tahu ya bahwasanya ada aturan berlalu lintas. Kalau di lampu merah harus berhenti, harus pakai helm, ya kan? Bayangkan saja kalau tidak ada aturan atau kewajiban yang menyuruh hal tersebut. Orang-orang kalau di lampu merah, nggak ada lampu merah di perempatan jalan raya langsung nerobos, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Udah gitu nggak pakai helm, tambah apa? Tambah parah, ya kan? Makanya diperlukan aturan, yaitu norma. Nah, kalau berkaitan dengan lalu lintas tadi berarti adalah norma hukum. Nah, kita akan lanjut belajar mengenai macam-macam norma biar kalian tambah paham ya. Tadi norma sudah saya jelaskan ya, bahwasanya norma adalah aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat atau tatanan-tatanan aturan dalam bergaul di masyarakat ya, itu disebut sebagai norma. Norma sendiri ada 4 jenis. Yang pertama adalah norma kesusilaan, kemudian yang kedua adalah norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama kita akan belajar mengenai norma kesusilaan. Apa sih Bu yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi diingat-ingat kata kunci norma kesusilaan yaitu berasal dari suara hati nurani manusia, yaitu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh, ketika seseorang berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Nah, itu namanya norma kesusilaan. Jadi, gampangnya gini, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan hati nurani kita. Sebagai contoh tadi berbohong, itu kan tidak sesuai dengan hati nurani, maka tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Kalau yang benar berarti kita harus berkata jujur ya, sesuatu yang baik, itu namanya norma kesusilaan. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan adalah penyesalan dan merasa bersalah. Sebagai contoh gini, tadi soal yang berbohong, itu kan sesuatu yang melanggar norma kesusilaan, maka yang kita rasakan itu adalah suatu penyesalan ya. Melanggar norma kesusilaan, konsekuensinya yaitu penyesalan atau merasa bersalah. Coba sebagai contoh gini, di kelas kalian mengerjakan soal ulangan harian ya, ada teman kalian yang minta kunci jawaban sama kalian, terus kalian kasih ke teman kalian. Nah, itu kan suatu perbuatan yang salah karena tidak sesuai dengan hati kalian kan. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Maka kalian telah melanggar norma kesusilaan. Konsekuensinya atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang kalian dapatkan dari memberikan kunci jawaban kepada teman kalian apa sih? Perasaan menyesal ya. Menyesal apalagi kalau teman kita sampai dapat nilai yang lebih tinggi daripada kita. Pasti kalian merasa bersalah dan menyesal, bukan? Nah, itu namanya norma kesusilaan. Kalau kalian melanggar berarti kalian akan merasa menyesal dan merasa bersalah. Contoh norma kesusilaan yang pertama, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Nah, kalau kalian punya hati nurani, tidak mungkin kalian mengambil dompet seorang ibu yang jatuh terus kalian bawa pergi gitu maksudnya ya. Kalau kalian mau ngambil boleh, sebenarnya boleh mengambil terus melihat identitasnya dan berniat untuk mengembalikan, itu justru lebih baik ya. Maksud contoh di sini adalah ketika kalian ngambil terus dibawa pulang dipakai uangnya, nah,
itu melanggar norma kesusilaan. Kalau niatnya untuk dikembalikan atau diserahkan kepada yang lebih berwajib seperti polisi, ya berarti itu juga norma kesusilaan, juga baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seorang siswa yang mengikuti hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ujian karena ia tahu bahwa menyontek adalah perbuatan salah. Seperti itu ya. Itu adalah norma kesusilaan atau bersumber pada hati nurani. Tahu bagaimana cara membedakan sesuatu yang baik ya, yang baik untuk dilakukan dan sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Lanjut. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tatanan kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kelompoknya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Itu yang dimaksud dengan norma kesopanan. Jadi kata kuncinya adalah norma ini tuh berkaitan dengan aturan dalam kehidupan masyarakat atau pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Sebagai contoh gini. Kebiasaan kalian ya untuk menghormati yang lebih tua itu termasuk norma kesopanan. Kemudian kalau berbicara dengan teman atau bahkan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang sopan dan santun, itu juga termasuk norma kesopanan. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat, tidak berkata kotor. Nah, itu adalah contoh-contoh dari norma kesopanan seperti itu ya. Jadi diingat-ingat norma kesopanan itu berkaitan dengan pergaulan manusia di kehidupan masyarakat ya, dengan memegang teguh perbuatan yang sopan dan tidak sopan, bisa membedakan sesuatu yang sopan dan tidak sopan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau tidak menyalahi aturan dari masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan di lingkungan sehari-hari. Sebagai contoh gini, ketika kalian ya misalnya tidak menghormati orang lain, itu kan melanggar norma kesopanan ya. Misalnya ada seseorang yang berbicara sama orang yang lebih tua, mungkin sudah nenek-nenek atau mungkin udah kakek-kakek gitu ya, kakeknya sendiri gak apa deh, berbicara tapi pakai bahasa yang kasar sampai bahasa yang kotor. Itu kan nanti kalau didengar sama tetangga kan diomongin ya, itu loh si A kok ngomongnya gini sih, pakai bahasa kasar sama kakek neneknya, dia tuh nggak baik, anaknya nggak baik. Nah itu namanya kan berarti cemoohan dan celaan dari tetangganya ya kan, itu berarti pelanggaran dari norma kesopanan tuh sanksinya seperti itu. Contoh lagi gini, kalian sama guru kalian nggak sopan, pakai bahasa yang nggak sopan, misalnya WA nih, yang contoh paling gampang ketika pembelajaran daring saat ini, WA gurunya mau ngumpulin tugas, kalau nggak nanya sesuatu ya, tiba-tiba WA P, cuma huruf P doang, ke guru kalian tuh nggak sopan ya. Udah gitu hal kecil lainnya ya, selain P itu kadang apa ya, cuma di R doang, cuma di read doang, guru kalian udah nerangin panjang lebar, terus udah minta yang baik-baik, tapi kalian cuma bales P atau kalau enggak cuma di read doang, bahkan sampai tidak dibuka chatnya. Nah, itu udah melanggar norma kesopanan. Itu bisa-bisa kalian bisa diomongin teman kalian atau mungkin guru-guru yang lain, bisa aja ini ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa menerapkan norma kesopanan, terutama juga dalam lingkungan sekolah pembelajaran daring saat ini ya. Saya ingetin lagi buat anak-anak, kalau misalnya mau WA guru kalian gitu, usahakan ya tanya. Kalau mau tanya ya, sebagai contoh mau tanya tugas, pertama yang kalian perlu lakukan adalah salam. Assalamualaikum atau selamat pagi Bu, maaf mengganggu saya. Terus kemudian perkenalkan nama, saya Ayu dari kelas 7G misalnya. Bu, saya mau bertanya tugas hari ini tuh maksudnya gimana, kayak gitu ya. Jangan P Bu maksudnya gimana, Bu maksudnya gimana lah, kayak siapanya kamu gitu lah. Ya seru boleh, nggak perlu tegang-tegang dalam pembelajaran, tapi bukan berarti kalian nggak sopan ya anak-anak. Oke, diingat-ingat. Nah, sebagai contoh norma kesopanan adalah tadi saya sudah mengatakan menghormati orang yang lebih tua, memasuki rumah orang lain dengan mengucapkan salam, tidak meludah di sembarang tempat, ataupun tidak berkata kotor dan kasar ya. Norma kesopanan pokoknya yang berkaitan dengan sopan santun. Kalian pasti punya gambaran ya, sopan itu seperti apa gitu ya. Kalau sopan itu lebih ke menghormati ya,
menghormati, tahulah mana yang baik dilakukan saat bergaul dengan masyarakat dan mana yang tidak baik gitu. Diingat-ingat, itu adalah norma kesopanan, berkaitan dengan pergaulan kalian di lingkungan kalian ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, pokoknya pergaulan hidup kalian sehari-hari. Itu namanya berkaitan dengan norma kesopanan. Kemudian yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya wahyu Tuhan. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang ateis atau tidak percaya Tuhan tidak akan mempercayai dan menaati norma agama. Negara Indonesia percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kalau tadi kan norma-norma yang tadi bersumber dari diri kalian ataupun dari lingkungan masyarakat ya. Nah, tapi kalau norma agama ini bersumber dari wahyu Tuhan. Sebagai contoh gini, yang agama yang muslim, berarti kalian harus menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran, puasa, zakat. Nah itu berarti kalian sudah melakukan norma agama. Kemudian selain mengatur hubungan kalian, kalau tadi sholat itu kan hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kalian dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, seperti kalian dengan sesama manusia. Berarti kalian harus menghormati yang beragama lain ya, tidak menjelek-jelekan agama yang lainnya. Kemudian dengan makhluk ciptaan lain seperti hewan, kalian tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Dalam artian misal kalian tidak boleh membunuh semut, membunuh hewan lain seperti kucing ya. Itu kan tidak diperbolehkan, kecuali kalau emang hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh untuk dikonsumsi seperti ayam, itu kan boleh untuk dikonsumsi. Tetapi kalau hewan-hewan seperti semut kayak itu kan gak boleh dibunuh ya. Berarti itu kalian kalau membunuh semut berarti melanggar norma agama juga gitu kan. Ingat-ingat ya bahwasanya norma agama itu kata kuncinya adalah bersumber dari wahyu Tuhan ya. Misalnya dari Al-Quran, apa yang diperintahkan di Al-Quran kalian jalankan. Nah itu berarti kan telah melakukan norma agama. Nah melanggar norma agama adalah perbuatan yang dosa, sehingga pelaku pelanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Kalau yang tadi kan sanksi atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu kalau pelanggaran norma kesusilaan adalah kalian akan merasa menyesal, kemudian pelanggaran norma kesopanan adalah cemooh dan celaan. Tapi kalau pelanggaran norma agama itu langsung berkaitan dengan Tuhan, kalian melanggar tidak sholat seperti itu ya, berarti kan kalian dosa yang didapat seperti itu ya. Bahwasanya norma agama ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Bagi yang beragama Islam maka menjalankan ibadah dan ajaran agamanya sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan dalam agama Islam. Kemudian yang Kristen yang menjalankan sesuai dengan agamanya, dan Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik seperti itu ya. Contoh pelaksanaan norma agama ya pastinya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Kalau norma hukum kata kuncinya adalah aturan dibuat oleh badan resmi negara dan sifatnya memaksa, berisi perintah dan larangan. Pokoknya ada kata-kata perintah dan larangan, aturan, ada perintahnya, ada larangannya, dan sifatnya memaksa. Itu adalah norma hukum. Sebagai contoh tadi ya, Bu Marisa sudah contohkan tentang peraturan lampu lalu lintas. Itu kan dibuat ya, sifatnya memaksa karena ada perintahnya. Kalian disuruh pakai helm, kemudian harus punya SIM. Kalau ada lampu merah ya berhenti. Kayak gitu kan bersifat perintah. Dan kalau kalian tidak menaati itu, berarti kalian kan akan melanggar sanksi, melanggar norma hukum dan mendapatkan sanksi, di mana sanksi terhadap pelanggaran norma hukum adalah hukuman. Hukuman diberikan setelah melalui proses pengadilan. Sanksi bersifat tegas. Sebagai contoh yang paling kecil adalah ketika tadi melanggar lalu lintas, tidak membawa SIM dan menerobos lampu merah, maka kalian akan mendapatkan ditilang, kemudian kalian masuk ke pengadilan. Nah itu kan berarti kalian mendapatkan sanksi berupa hukuman ya, entah itu hukumannya nanti denda, penjara, ataupun yang lain gitu. Nah, norma hukum sendiri itu dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Sebagai contoh tadi adanya peraturan lalu lintas itu menciptakan
ketertiban dalam berlalu lintas, tidak ada yang saling menerobos sehingga tidak akan membahayakan satu sama lain. Norma hukum itu ada dua sifat, satu bersifat perintah dan satu bersifat larangan. Bersifat perintah itu maksudnya adalah memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum. Contohnya tadi ya, kalau berlalu lintas harus pakai helm, harus punya SIM. Kalau melanggar perintah tersebut maka dia akan mendapatkan hukuman, itu namanya perintah. Kalau yang bersifat larangan berarti itu hukum, aturan itu isinya adalah melarang orang untuk berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya gini, kalian dilarang mencuri. Nah, kalau kalian dilarang mencuri tetapi kalian mencuri maka kalian akan mendapatkan hukuman, ya kan? Kalau perintah itu sifatnya, kan tadi ada perintah dan larangan. Kalau perintah itu berarti hukum tersebut, aturan tersebut memerintahkan kalian untuk melakukan hal tersebut. Ya, misalnya tadi memerintahkan bagi setiap pengemudi untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM, wajib memakai helm, itu berarti kan perintah. Nah, kalau larangan itu sifatnya adalah misalnya seseorang itu dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang mengambil hak orang lain. Nah, itu berarti kan larangan. Kalau dilanggar juga mendapatkan hukuman. Seperti itu ya, sudah paham ya yang namanya larangan dan juga perintah. Nah, Indonesia sendiri adalah negara hukum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh pelaksanaan norma hukum adalah menaati peraturan tata tertib lalu lintas, kemudian membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, ataupun mencuri ya, mengedarkan narkoba, memakai narkoba itu juga tidak boleh. Karena itu melanggar norma hukum, punya sanksinya tegas, bisa dihukum, hukuman denda atau bahkan dipenjara masuk sel tahanan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi sampai di sini materi mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari norma-norma ini adalah untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat dan untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat. Anak-anak, Ibu Meli saya harapkan setelah kalian belajar norma-norma ini, kalian bisa menerapkan dalam keseharian kalian. Sebagai contoh tadi norma kesusilaan, kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ya berkaitan juga dengan nilai kesopanan tadi, kalian bisa menerapkan itu dengan dari hal kecil deh. Mungkin nge-WA gurunya yang sopan, boleh seru-seruan tapi tetap harus didahului dengan kata-kata yang sopan gitu ya. Izin dulu sama gurunya, kalau nggak ikut pembelajaran juga izin, kayak gitu ya. Terus kalau norma hukum berarti kalau kemana-mana jangan lupa pakai helm. Kalau saat ini aturan diterapkan adalah aturan protokol kesehatan COVID. Jadi mulai pakai masker sama cuci tangan itu udah diterapin pokoknya ya. Terus norma agama juga, kalian harus sering-sering beribadah. Kalau yang Islam ya sholat, jangan lupa haji gitu ya. Sama yang agama-agama lain juga sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian akan menjadi orang yang baik, berkarakter baik, punya sifat baik. Karena orang yang punya sifat baik pastinya akan memperoleh hikmahnya kelak ya. Kue nandur saiki, kue bakal ngunduh mengko ya. Ketika kamu sekarang ya mulai menanam sekarang kebaikan, maka kamu akan memanen kebaikan itu. Kalau sekarang misal ada yang bercita-cita menjadi YouTuber, kalian kreatif, maka suatu saat kalian menjadi YouTuber. Yang pasti YouTuber dalam hal yang positif. Misal kalian pengen jadi presiden, maka belajar yang baik sekarang dan suatu saat kalian akan menjadi presiden gitu ya. Terima kasih anak-anak, semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga kita bisa segera bertemu di kelas untuk pembelajaran tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.